Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP kelas 7 yang berjudul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Cara yang dapat kita lakukan supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah yang pertama yaitu dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga cara yang dapat kita lakukan untuk menyayangi dan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu iman kepada Allah, dan yang kedua yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata asma yang berarti nama, dan husna yang artinya indah. Sehingga Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Nah, jumlah dari Asmaul Husna sendiri yaitu ada 99 Asmaul Husna. Di video kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim, yang kedua yaitu Al-Khabir, yang ketiga yaitu As-Sami, dan yang keempat yaitu Al-Basir. Nah, 4 Asmaul Husna ini dapat kita pahami dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang 4 Asmaul Husna, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berarti percaya. Menurut istilah, iman yaitu percaya dan meyakini dengan segenap hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, makna iman kepada Allah, kita tidak hanya sekedar percaya dengan adanya Allah, tapi kita juga harus meyakini dengan segenap hati akan adanya Allah, dan kita juga harus diucapkan melalui lisan kita dan dibuktikan dengan perbuatan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk beriman kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja akan dibahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala apapun yang ada di alam semesta. Allah mengetahui yang tampak dan yang gaib, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Sehingga kita sebagai manusia, cara kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Alim yaitu dengan cara, misalkan sebagai seorang siswa, kita dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya dan seluas-luasnya sebagai upaya kita menjadi pribadi yang berilmu. Kemudian yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Semua yang diketahui oleh Allah dengan sangat detail, dan tidak ada ciptaan Allah yang salah sasaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu As-Sami, yang artinya maha mendengar. Allah maha mendengar segala suara apapun yang ada di alam semesta, baik itu suara lembut, suara pelan, suara keras, suara kencang. Allah mendengar segala suara apapun. Sehingga sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati dalam mengucapkan lisan kita, baik itu pelan, baik itu keras. Kita harus penuh waspada, penuh hati-hati karena Allah maha mendengar segala suara apapun. Dan manfaatkan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan tentunya hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Kemudian yang keempat yaitu Al-Basir, yang artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu apapun di alam semesta ini, baik yang nyata maupun yang gaib. Maka kita tidak akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu karena apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus pada perilaku-perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan kita sendiri. Misalkan, hal yang sangat sepele yaitu berbohong.
Kita pastinya pernah mengalami suatu kesalahan, yaitu berbohong atau tidak jujur. Mengatakan segala sesuatu dengan penuh kebohongan dapat menjerumuskan kita, karena Allah mengetahui segala apapun yang ada pada diri kita. Sehingga sebisa mungkin kita meminimalkan perilaku-perilaku yang tidak baik, karena Allah Maha mendengar, karena Allah Maha melihat, karena Allah Maha mengetahui. Dan kita harus mencoba meneladani, mencoba mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah. Untuk melatih diri supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, akan ada challenge bagi kalian. Challenge yang pertama yaitu berkata dengan kata-kata yang sopan. Kemudian challenge yang kedua yaitu semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian challenge yang ketiga yaitu stop ghibah. Dan challenge yang keempat yaitu teliti dalam melakukan segala sesuatu. Nah, mari kita latih diri kita sendiri untuk dapat memperbaiki diri, untuk dapat memantaskan diri, supaya kita senantiasa dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Sudut Ruang Kelas, dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.